Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pendidikan Prodi PG PAUD Staf Empu Kuturan Singaraja. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Kadek Ratnas Mawardani, Kadek Arjini, dan saya sendiri Putu Suwarnyanu akan mencoba menjelaskan materi tentang manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menjadikan masyarakat terpelajar, yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Nah, hubungan masyarakat dan sekolah haruslah terjalin dengan baik, karena sekolah terbentuk tidak lepas dari adanya perizinan dari masyarakat dan juga partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunannya. Begitu pula dengan sekolah. Sekolah bertujuan untuk memberikan pendidikan atau pengarahan bagi para masyarakatnya, sehingga terbentuk masyarakat yang berpendidikan. Nah, maka dari itu, hubungan antara masyarakat dan sekolah tidak terlepas dan saling berhubungan sehingga tercipta simbiosis mutualisme. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Masyarakat di sini meliputi masyarakat setempat di mana sekolah itu berada, orang tua, murid, masyarakat pengguna, dan alumnus. Nah, alumnus sebagai masyarakat yang memiliki hubungan khusus dan ikatan batin yang istimewa terhadap sekolah, tentu memiliki peranan dan tanggung jawab yang khas dan istimewa pula. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dalam ayat 1 dan 2 di sana dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan, dan pengguna hasil belajar. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, kerjasama antara masyarakat dan sekolah perlu dilakukan karena pengaruhnya sangat penting akan terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis dan masyarakat yang berpendidikan, dan juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, yang menjadi rumusan masalah pada materi ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan yang kedua, bagaimana peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Nah, tujuannya dari materi ini adalah untuk mengetahui manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua, mengetahui bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, mengetahui peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Lanjut kita ke pembahasan. Nah, dalam pembahasan kali ini yang pertama adalah manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, seperti yang sudah diuraikan di atas, sekolah memanfaatkan hubungan dengan masyarakat ialah untuk melangsungkan atau mempertahankan hidupnya, dan sebagian untuk melayani masyarakat. Manfaat di atas dapat diperoleh jika manajemen pendidikan mampu mengadakan komunikasi dan kerjasama yang baik
sekaligus membuat pandangan masyarakat yang keliru tentang dosen atau guru yang menjadi benar, bahwa guru atau dosen tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Mereka tidak mementingkan gaji, tetapi mereka adalah mengabdi demi kepentingan yang dididik maupun yang diajar. Sama halnya dengan pertahanan hidup, layanan terhadap masyarakat juga akan semakin meningkat bila hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat semakin baik. Masyarakat akan puas karena warga yang diperhatikan lembaga, terbuka bagi para warga masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan, termasuk mengajukan usul tentang hal-hal yang mereka inginkan terjadi atau dilaksanakan di lembaga. Next. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, bentuk-bentuknya antara lain, yang pertama adalah hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Nah, bentuk hubungan ini bisa secara individu. Kalau secara individu, contohnya orang datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk memecahkan masalah anaknya. Atau secara sukarela, orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Sebagai contoh, seorang pensiunan pustakawan secara sukarela datang ke sekolah untuk pembenahan perpustakaan. Secara organisasi melalui BP3. Nah, organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tua. Umpamanya para dokter untuk duduk pada UKS, bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah. Para insinyur untuk memberikan saran-saran dalam pembangunan sekolah. Nah, lanjut para profesional, pejabat, dan pengusaha lainnya yang juga akan dengan sukarela membantu sekolah demi kepentingan anak-anaknya. Para pemuka agama, misalnya untuk peningkatan iman dan takwa. Selanjutnya hubungan sekolah dengan alumni. Nah, dari para alumni sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan sekolah yang perlu dibenahi. Nah, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah. Menyampaikan pengalaman tentang keberhasilannya untuk memotivasi atau menularkan pengetahuannya dan tambahan wawasan. Lanjut, hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Nah, biasanya ini merupakan bidang garapan guru bimbingan dan konseling. Nah, contoh pelaksanaannya mengundang tokoh yang berhasil untuk datang ke sekolah. Nah, keberhasilan tersebut akan memotivasi semua pihak untuk berbuat yang sempurna. Mengirim para anak didik ke dunia usaha atau dunia kerja. Tentu saja ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dunia kerja juga memperoleh tenaga yang mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Selanjutnya, hubungan dengan instansi lain. Nah, hubungan dengan instansi lain, misalnya hubungan dengan sekolah lain, hubungan kerja, hubungan dengan sekolah lain juga bisa dibina melalui MGMP, MKS, K3S, atau K3M. Nah, hubungan dengan lembaga atau badan-badan pemerintah swasta. Sebagai contoh, kerjasama dengan bank dalam rangka penggalangan dana atau gemar menabung. Begitu juga kerjasama dengan pertamanan dalam rangka
penghijauan. Lanjut, peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Masyarakat memandang sekolah atau lembaga pendidikan sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa atau mahasiswa. Nah, karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun hal ini tidak otomatis terjadi terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak warga yang belum paham akan lembaga pendidikan. Lebih-lebih bila kondisi ekonomi mereka rendah, mereka hampir tidak menghiraukan lembaga pendidikan. Pusat perhatian mereka adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, untuk mengikut sertakan masyarakat di dalam membangun pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, sudah sepatutnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Nah, para manajer dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan pendidikan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk memperoleh alternatif yang terbaik. Nah, yang paling menarik bagi masyarakat adalah bila lembaga pendidikan itu sanggup mencetak lulusan yang siap dipakai. Artinya lulusan itu baik mereka sebagai tenaga ahli tidak membutuhkan latihan lagi sebelum bekerja, melainkan secara langsung dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya secara relatif baik. Untuk mewujudkan lulusan seperti ini memang merupakan tantangan berat bagi para manajer pendidikan. Bila manajer berhasil, biasanya imbalan dari warga masyarakat cukup besar pula partisipasinya masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu. Nah, beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah bisa menjadi dewan pendidikan, komite sekolah, persatuan orang tua siswa, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, atau organisasi yang lain. Dalam bentuk partisipasi antara lain kurikulum terutama yang lokal, alat-alat belajar, dana, material untuk bangunan gedung, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah dan sejenisnya. Nah, dalam cara partisipasinya antara lain ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, dan sejenisnya. Nah, itu beberapa contoh partisipasi masyarakat dari hal bentuk, bidang, dan cara berpartisipasi dalam pendidikan. Next, dari materi tersebut atau yang sudah kami jelaskan, dapat kami simpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapat aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar pendidikan dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi pendidikan, menjalin hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program pendidikan yang bersangkutan sehingga pendidikan tersebut bisa semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu, demikian
penjelasan yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.